بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال لك وإدبار نهاتيا وأصوات الوارد فاغفر لنا يا رب يا ربنا. طيب إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, mendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun Anda berada. Baik, setengah jam ke depan kita akan membahas tentang ayat ke-36 dalam surah At-Taubah. Saya akan baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah surah At-Taubah. Kalau melihat susunan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim sangat luar biasa. Kalau kita lihat tinjauan filosofis, jadi setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-A'raf bagaimana nanti pada hari kiamat manusia itu ada 3 kelompok manusia, yang ke-1 dan kedua, yang 1 dan ketiga. Yang 1 dan kedua ini adalah kelompok yang jelas, kelompok yang mukmin dan kelompok yang kafir. Yang mukmin tempatnya jelas, yang kafir pun tempatnya jelas. Kemudian ada kelompok yang ketiga yang disebutkan Ashabul A'raf. Mereka ini adalah yang istawat amaluhu ma baina sayyiatihi wa hasanatihi. Jadi kelompok yang ketiga ini adalah mereka yang memiliki amalan yang sama, baik dan buruk sama-sama 50%. Jadi sehingga mereka ini menunggu di sebuah dinding yang namanya Araf.
sebuah dinding antara neraka, surga dan neraka. Mereka berada di atasnya saat. Ketika mereka melihat penduduk surga, mereka ingin segera dimasukkan ke dalam surga. Ketika mereka melihat ke dalam penduduk neraka, mereka menangis supaya dijauhkan dari api neraka. Kemudian disitulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka ini segera diampuni di dosa-dosanya. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, karena Rasulullah yang berdoa, beliau mengatakan inna haula'i min ummati, mereka adalah umatku. Kemudian Allah pun meridhoi dan mereka semua dimasukkan ke dalam surga. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Al-Anfal, surah Qital, surah peperangan, di mana di situ Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Di sisi lain juga ada kekalahan-kekalahan yang harus diderita oleh kaum muslimin. Nah, kemudian setelah itu adalah surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah. Artinya setelah kaum muslimin sudah selesai melakukan peperangan, maka segeralah dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segeralah dia taubat. Karena dinamakan surah At-Taubah ini adalah taubatnya 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu tidak ikut perang. Karena memang tidak ada alasan sama sekali, tapi mereka jujur. Kemudian mereka pun diterima. Kemudian surah ini pun disebut dengan surah Bara'ah. Surah Bara'ah ini artinya surah yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya itu sudah berlepas diri terhadap orang-orang kafir. Sehingga inilah surah satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan basmalah, tidak diawali dengan basmalah. Oleh karena itulah ketika kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bara'atun minallah, jangan membaca bismillah. Karena pada ayat pertama sudah menjelaskan tentang bagaimana murkanya Allah Subhanahu Wa Taala, demikian juga bagaimana marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang kafir yang suka melanggar perjanjian. Oleh karena itulah ya, surah ini sangatlah azimun jiddan. Kata Rasulullah, "Allimu abna'akum suratai al-qital." Ajarkan kepada anakmu 2 surat perang yang laki-laki. Ajarkan kepada anakmu yang laki-laki 2 surah perang, yaitu Al-Anfal dan surah At-Taubah. Kemudian allimu banatakum surat An-Nisa'i wan Nur. Ajarkan kepada anak-anakmu yang perempuan surah An-Nisa dan surah An-Nur. Karena di situ menjelaskan tentang bagaimana adab-adab seorang wanita itu. Kalau Al-Anfal dan At-Taubah inilah surah perang, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana keadaan kaum muslimin pada saat peperangan. Nah, pada ayat yang ke-36 ini erat kaitannya dengan apa yang sedang kita alami sekarang ini. Banyak di antara kita mungkin yang tidak mengetahui ketika ditanya, dari mana Anda mengatakan bahwa 1 tahun itu 12 bulan? Kaum muslimin mengatakan, ya, saya tahu karena ada kalender. Apakah kalender yang ada sekarang misalnya Januari, Februari, Maret, apakah sesuai dengan kalender Islam? Nama-namanya gitu ya. Sering kita mengatakan seperti itu. Saya tahu karena memang ya kalendernya seperti itu. Ada 12 bulan 1 tahun. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara ya, sebelum diciptakannya ya manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan telah menentukan bulan-bulan itu. Inna iddatasy syuhuri indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah isna asyara syahran, ada 12 bulan. Jadi, sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah adalah ada 12 bulan. Fi kitabillahi, pada kitabullah dalam Al-Quran yang telah tertulis di sana di Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ard,
wa minha arba'atun hurum. Ini telah ditentukan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya bulan-bulan ini telah ditentukan sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat diciptakannya langit dan bumi, Allah telah menentukan satu tahun itu adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Maka perangilah orang-orang musyrik keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian. Artinya setelah selesai bulan haram ini, maka perangi mereka-mereka yang memerangi kaum muslimin. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berserta orang-orang yang bertakwa. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, 12 bulan ini ada yang memang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sebagian besar tidak. Yang disebutkan bulan apa saja? Sebutkan. Yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, bulan apa saja? Belum paham Pak Darno ini pertanyaannya ini. Yang disebutkan di dalam Al-Quran di antara 12 bulan itu, bulan apa saja? Ya? Muharram. Disebutkan Pak ya? Cuman satu bulan aja yang disebutkan. Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Cuman satu aja. Bulan Ramadan, yang lain tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Tahu ya? Cuma satu aja yang disebutkan. Yang lain enggak disebutkan. Disebutkan cuman apa? Isyarat-isyaratnya saja. Seperti yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji. Nah, itu bukan. Ada orang-orang yang bertanya kepadamu tentang bulan hilal itu. Katakan bahwa itu ada waktu-waktu manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Enggak disebutkan bulan apa. Al-Hajju asyhurun ma'lumat. Bulan haji itulah pada bulan-bulan yang telah ditentukan, yang telah jelas. Bulan apa? Tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, baik, pembahasan kita adalah lebih mengkerucut kepada minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebutkan bulan haram. Apa saja? Dzulqa'dah. Terus, jauh sekali. Dzulqa'dah maksud itu Dzulhijjah. Terus, yang berurutan lah. Pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, baru Rajab. Apa lagi Pak? Apa dia? Saya kira lupa. Kata Rasulullah dalam hadisnya adalah salasatun mutataliyatun atau mutawaliyatun wa rajabun fardun. 3 yang berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa rajabun fardun, Rajab yang terpisah. Jadi kalau bulan-bulan dalam Islam adalah bulan yang pertama adalah bulan apa?
Bulan apa yang paling pertama dalam Islam? Bulan Haram. 2. Safar. Terus. Loh, gimana ini? Rabiul Awal. Berakhir. Gimana kita memudirikan khilafah Islamiyah ini? Memudirikan daulah Islamiyah, menerapkan syariat Islam ini bulan kita nggak tahu gitu ya. Kita ulang lagi. Haram, Safar, Maulud aja yang dihafalin. Yang itu adalah Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Wah, ini harus jangan sampai dilupakan. Harus hafal kita ini, yang gini-gini ini. Ya, gimana? Kita nggak hafal. Dan masing-masing bulan kalau kita lihat itu ada kejadian-kejadian tertentu. Kalau kita membaca bukunya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, itu ada sebuah buku yang judul bukunya adalah Hadzal Habibi Rasulillah. Inilah sang kekasih itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditulis pada bulan Muharram kejadiannya apa saja yang terjadi. Pada bulan Safar apa saja yang terjadi, pada bulan Rabiul Awal apa yang terjadi, pada bulan Rabiul Akhir apa yang terjadi. Ini untuk memudahkan, silakan nanti diklik di internet ya. Kejadian pada bulan Muharram. Muncul semua nanti. Kejadian yang terjadi pada bulan Muharram. Di antaranya adalah kejadian yang sangat agung, dibebaskannya Nabi siapa? Pada bulan Muharram itu dibebaskannya seorang Nabi yang punya kekuatan luar biasa, kalau pukul orang langsung mati. Nabi Musa. Dibebaskannya Nabi Musa pada tanggal 10 Muharram dari kejaran Fir'aun. Sehingga Rasulullah SAW ketika pergi ke Madinah menemukan orang-orang Yahudi berpuasa. Limada sumta. Kenapa kalian puasa? Kemudian mereka mengatakan, hadzal yaum anjallahu subhanahu wa ta'ala Musa min Fir'aun wa nahnu nahtarimu. Pada hari inilah dulu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Kami menghormati hari ini. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaq min haula. Kami lebih berhak menghormatinya, menghormati Nabi Musa. Sehingga Rasulullah memerintahkan puasa pada tanggal 10 yang disebutkan puasa. Masya Allah, puasa Arafah lagi. Mana Pak Darun nih? Ke bulan Muharram kok jadi Arafah gimana? Jadi mufti nanti bisa sesat semua ini. Arafah sudah lewat Pak, bulan Joko dah. Puasa Asyura. Asyura ternyata 10 dia. Puasa pada tanggal 10 atau puasa Syura ya. Puasa Syura orang bilang. Jadi puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada bulan-bulan yang 4 ini Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan sekali pada ayat tersebut adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian ya menzalimi diri kalian pada bulan-bulan yang 4 itu.
yaitu pada bulan-bulan yang 4 ini secara khusus. Bukan berarti boleh dilakukan di bulan-bulan selain yang bulan yang 4 ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ketika kita lalai, kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 1 tahun itu ada beberapa bulan yang harus dihormati. Ya. Dalam 1 tahun itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ada beberapa bulan yang harus dihormati, kemudian ada bulan-bulan yang harus disucikan betul. Jadi bulan Ramadan tidak masuk dalam bulan yang 4 ini. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa sekali. Nah, karena saking istimewanya Allah menyendirikan, sehingga namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama 11 bulan kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang sangat banyak sekali, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyetop. Jadi membantu kita khusus pada bulan Ramadan Allah mengikat syaitan-syaitan itu. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, kalau seseorang tidak mampu mengekang hawa nafsunya, rugi. Sangat rugi sekali. Sebagaimana sering kita jelaskan, ibarat orang yang bertanding main sepak bola nggak ada musuhnya. Kalau nggak ada musuhnya nggak bisa menggolkan bola ke lawan gawang, keterlaluan. Nggak ada musuhnya. Jadi pada bulan Ramadan, hendaklah betul-betul kaum muslimin melihat aktivitas duniawiyahnya. Kalau porsinya masih lebih banyak dikurangi. Karena Allah sendiri memuliakan umat ini, memuliakan bulan ini. Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyediakan bulan ini adalah bulan untuk apa? Bulan Syahrul Taubah, supaya orang-orang, supaya umatnya, umat Nabi Muhammad ini tobat semuanya. Secara khusus dibantu dengan syaitan-syaitan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 11 bulan mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Di antara 11 bulan tersebut ada Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita pada janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri pada bulan-bulan yang haram itu. Disebutkan di sini bahwa fala tadlimu fihin anfusakum ala qawli Ibn Abbas raji'un ila jami' asy-syuhur wa ala qawli ba'dihim ila al-ashhuril hurumil khasah li'annahu ilaiha aqrabu walha maziyatu fi ta'dhimil zulmi. Jadi secara umum kata Ibnu Abbas, semua bulan-bulan seseorang tidak boleh menzalimi dirinya sendiri. Tapi secara khusus Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada bulan ini karena bulan ini memiliki keistimewaan. Allah sendiri yang menyebutkannya dia. Walaha maziyatun fi ta'dhimidz zulmi. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini karena Allah tidak suka dengan kezaliman. Di dalam sebuah hadis dikatakan, "Inni harramtu dzulma 'ala nafsi fala tadzalamu." Sesungguhnya aku telah mengharamkan berbuat zalim terhadap diriku sendiri, maka kalian jangan saling menzalimi di antara kalian. Dalam hadis kursi yang sudah dibahas ya pada hari Rabu ya, kalau nggak salah Ustaz Tarik yang pada saat itu membahas tentang masalah hadis kursi. Liqaulihi ta'ala fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji la anna dhul fi ghairi hadhihi al-ayyam jaizun ala ma nubayyinuhu. Jadi secara umumnya bukan berarti ketika orang yang melaksanakan ibadah haji itu saja yang dilarang melakukan perbuatan rafas. Rafasnya perkataan-perkataan yang menimbulkan syahwat, perkataan-perkataan yang jelek, yang jorok gitu ya. Yang kedua adalah wala fusuqa, tidak melakukan kefasikan, keluar dari ketaatan, wala jidala, dan juga tidak ada jidal, perbuatan debat kusir fil haji pada saat melaksanakan ibadah haji. Bukan berarti di luar itu boleh gitu ya. Bukan berarti di luar itu boleh orang melakukan perbuatan berkata yang jelek, melakukan kefasikan, tidak. Ini Allah menekankan pada bulan haji gitu. Ditekankan sekali karena mereka sekarang berada di tanah suci. Mereka memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka betul-betul ketika mereka tidak melakukan ini semua, fala rafata au man yahujja fala yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladatuhu ummuhu. Siapa yang haji tidak rafas, tidak fasik, maka dia kembali ke negerinya seperti bayi yang baru dilahirkan. Allah ingatkan pada bulan itu.
Bukan berarti di bulan-bulan lain itu boleh, tidak, sama. Nah demikian juga katakan la anna dhulma fi ghairi hadhil ayyam jaiz. Bukan berarti melakukan kezaliman pada bulan-bulan selain ini boleh. Sama saja dia. Summa kila fi dhulmi qaulani. Jadi tentang zulm ini ada dua perkataan, dua pendapat. Ahaduhuma la tadlimu fihi anfusakum bil qital. Yaitu janganlah diri kalian menzalimi diri kalian dengan melakukan peperangan pada bulan-bulan itu. Tidak boleh seseorang melakukan peperangan pada bulan-bulan yang disebutkan bulan haram itu. Pada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab ini enggak boleh seseorang melakukan peperangan, mendahului melakukan penyerangan-penyerangan terhadap musuh-musuh. Summa nasakha bi ibadil qital fi jami' syuhur. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memperbolehkan perang di seluruh bulan. Karena ada serangan-serangan dari orang-orang musyrik. Qalahu Qatadah wa Atha al-Khurasani wa Zuhri wa Sufyan ats-Tsauri. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Qatadah, Atha bin Riba, demikian juga Atha al-Khurasani dan Imam Saifuddin Zuhri dan Sufyan ats-Tsauri. Kemudian waqala Ibnu Jurai khalfun billahi Atha bin Abi Rabah annahu ma yahillu linas ay yaghzu fil harami wala fil ashhuril haram illa ma yuqatilu fiha. Kemudian Ibnu Jurayz mengatakan bahwa ya, peperangan-peperangan tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin atau mendahului menyerang orang-orang musyrik pada bulan-bulan ini, kecuali kalau mereka diserang, itu baru diperbolehkan. Kemudian disebutkan bahwa was-sahihil awwal di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaza Hawazin bi Hunain wa Thaqifan bi Thaif wa hasarum fi Syawal wa ba'd Dzulqa'dah. Kemudian pendapat ini disebutkan dimansukh. Tidak benar ya. Yang benar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan peperangan yaitu melawan Hawazin di Hunain, pada lembah Hunain ya. Pada perang Hunain, Thaqifan bi Thaif dikepung oleh Rasulullah SAW pada bulan Syawal, kemudian juga pada bulan Zulqa'dah. Jadi pada situ Rasulullah SAW melakukan mengepung mereka pada bulan Syawal sampai bulan Zulqa'dah. Nah kemudian yang kedua dikatakan bahwa la tazlimu fihinna anfusakum birtikabiz dzunub. Jadi maksudnya janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Lianna Allah subhanahu idza azzama syai'an min jihatin wahidah sarat lahu hurmatun wahidah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengharamkan sesuatu, maka ini adalah haram bagi secara keseluruhan. Wa idza azzamahu min jihataini aw jihat sarat hurmatuhu muta'addidah fayudha'ifu fihi al-iqab bil amali sayyi kama yudha'ifu thawab bil amali salih. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengagungkan ini sesuatu jadi pada penjihadin wahidah, maksudnya pada satu sisi, maka dia akan menjadi haram bagi secara keseluruhan. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu pada dua sisi, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dosanya yang dilakukan pada satu lebih banyak. Artinya perbuatan jelek pada situ adalah lebih banyak perbuatan dosa. Artinya tidak hanya satu. Perbuatan dosa yang dilakukan pada saat itu adalah tidak terhitung satu, tapi lebih banyak daripada itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengagungkan bulan-bulan ini, maka adalah seseorang mengagungkan pula bulannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus dilarang seseorang melakukan perbuatan zalim pada bulan-bulan yang 4, artinya di bulan-bulan yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala pun melarang, mengharamkan perbuatan zalim itu, tapi tidak sama dengan pada bulan yang 4 ini. Jadi lebih penekanannya lebih jangan kalau kita mengatakan seperti itu. Jangan kamu lakukan. Kalau di bulan lain jangan kamu lakukan, hanya sekali perintahnya. Tapi di sini
Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, ditekankan sekali gitu ya. Nah ini apa artinya nih? Supaya kita ini adalah tumbuh kesadaran pada diri kita dan kesabaran kita. Ya. Sabar enggak ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa pada bulan yang 4 ini kita menjaga diri kita. Ya. Jadi bulan-bulan muhasabah. Ya. Atau kita tidak sabar. Ini fungsi daripada kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada bulan yang 4 ini ditekankan jangan sampai kalian membolimi diri kalian sendiri. Karena pada bulan yang 4 ini diantaranya adalah ada sebuah amalan yang sangat istimewa ya. Itu melaksanakan apa? Pada bulan 4 ini ada amalan yang paling istimewa di dalam Islam, itu melaksanakan ibadah haji. Bagi mereka yang tidak melakukan ibadah haji ada 10 hari yang istimewa dia. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Ma min ayyamil amal ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Qalu walal jihad fi sabilillah walal jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa lam yarji' min dzalika bisyai'. Tidaklah hari-hari yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala hari-hari beramal kecuali pada hari yang 10. Itu 10 awal di bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Jihad pun masih kalah. Orang yang baca Quran pada saat itu, berdoa pada saat itu, bersedekah pada saat itu, masih lebih utama daripada jihad. Kecuali mereka yang berjihad berperang, kata Rasulullah, kemudian mereka mati dan tidak membawa apapun. Jadi hartanya semuanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pun meninggal dunia. Itu baru bisa menyamai amalan pada saat 10 awal di bulan Zulhijjah. Amalan apa? Banyak. Qiraatul Quran, doa, zikir, sedekah, infak. Itu yang kita lakukan pada 10 awal. Ini adil, keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang tidak melaksanakan ibadah haji. Apalagi yang mereka melaksanakan ibadah haji, menjaga 10 awal di bulan Zulhijjah sangatlah luar biasa sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita lewat bulan-bulan ini. Jadi pada bulan ini jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Setelah bulan Muharram, ya Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada kita pada bulan-bulan Muharram itulah awal terjadinya sejarah baru dalam Islam, itu terjadinya hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dimulailah pada bulan-bulan Muharram itu. Sehingga dijadikanlah Muharram ini bulan yang pertama dia. Jadi kenapa dijadikan bulan pertama? Siapa yang menjadikan Muharram ini bulan pertama sebagai tahun baru dalam Islam? Siapa? Abu Bakar. Siapa lagi? Yang menentukan pertama adalah Umar bin Khattab. Karena pada saat itu Abu Musa lihat, Umar, ini surat ini kapan dikirim? Enggak ada tanggalannya gitu ya. Sehingga pada saat itulah kemudian disepakati bahwa bulan pertama dalam Islam adalah bulan Muharram. Kalau orang-orang Nasrani, bulan pertama dalam Islam adalah dalam agama mereka adalah bulan Januari gitu ya. Karena mengambil kelahiran. Kenapa kok Januari? Kenapa kok nggak bulan Desember dia? Mereka kan mengatakan kalau Isa itu lahir tanggal 25 Desember. Kenapa kok nggak Desember jadikan bulan pertama dia? Justru Januari. Ini nama-nama bulan di dalam yang kita kenal adalah Januari. Ini nama-nama dewa semua. Nama-nama dewa-dewa mereka semuanya. Kalau kita perhatikan kronologis bulan-bulan yang ada dalam Islam sangat luar biasa. Silakan nanti dibaca sejarah penamaan bulan-bulan dalam Islam. Tinggal dibaca di internet sekarang. Kita mengetahui tentang sejarahnya. Oh, sejarahnya bulan Muharram itu begini. Bulan Safar itu begini. Kenapa kok Safar? Kenapa kok Rabiul Awal, Rabiul Tsani? Nah, kembali kepada hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dimulai pada bulan Muharram. Nah, Rasulullah SAW sendiri berangkat pada bulan apa? Kita nggak tahu pemimpin kita ini bagaimana kita. Kedua kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu adalah ada suri tauladan yang baik bagi kalian. Perjalanan Mekah Madinah
Dengan menunggang kuda berapa lama? Dengan berjalan kaki berapa lama? Kurang lebih 17 hari. Sangatlah istimewa dan sangat mudah sekali diingat. Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Mudah diingat. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, sampai di kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal, meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal. Istimewa. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengatur lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, sampai ke kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal. Mudah diingat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu melakukan hijrah dengan sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, ini sudah terjadi intimidasi yang sangat luar biasa. Jadi sudah sampai kepada puncaknya. Puncak akan terjadi pembunuhan. Sehingga mereka ada 12 suku yang ada di Mekah pada saat itu sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu suku yang membunuh, maka nanti akan terjadi pembelaan yang luar biasa, karena sukunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suku Quraisy dari Bani Hashim. Jadi suku yang paling mulia ini. Sehingga mereka sangat menghormati. Keluarganya Abu Thalib, Abdul Muthalib sangat dihormati sekali. Nah, sehingga mereka pun melakukan perundingan. Kita harus melakukannya secara bersama-sama supaya tidak dituntut nanti oleh keluarganya Muhammad. Sehingga dikumpulkanlah 12 orang tukang pukul ya, tukang bunuh ya. Ini para pembunuh dari kalangan suku-suku tersebut untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tepatnya adalah pada saat malam hari mereka akan berjaga-jaga di depan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan pada saat Rasulullah keluar mereka akan sama-sama membunuh. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka telah membuat strategi yang sangat luar biasa. Tetapi Allah lebih canggih lagi strategisnya. Pada siang hari Ali berpesan kepada Rasulullah Rasulullah berpesan kepada Ali, nanti malam kamu tidur di rumah saya. Ya. Ali enggak mengatakan, "Kenapa ya Rasulullah?" Sudah. "Iya ya Rasulullah." "Kamu pakai jubah saya?" "Iya ya Rasulullah." Kemudian sudah siap semuanya. Mereka pun sudah pada berjaga semua. Rasulullah SAW masih berada di dalam. Kemudian Rasulullah pun keluar mengambil apa? Pasir dan menaburkan di muka mereka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, "Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun." Waja'alna min baini aydihim, kami jadikan di hadapan mereka dinding saddan. Ini. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim, di belakang mereka juga saddan. Fa'aghshaynahum, kemudian kami pingsankan mereka. Kami tidurkan mereka semua. Mereka enggak lihat semua. Fahum la yubsirun, mereka tidak melihat. Rasulullah jalan biasa ketika itu. Rasulullah SAW jalan. Jadi mereka tidak melihat Rasulullah SAW pada saat itu. Ketika mereka ditaburi pasir, kemudian mereka tertidur dengan lelap sampai matahari terbit. Kemudian ketika itu mereka bangun semua. Wah, kita ketiduran semalam ini. Kemudian mereka masih mengintip-ngintip. Itu Muhammad masih ada. Masih ada. Kan diintip, Muhammad masih tidur. Mari kita lakukan bersama-sama. Kemudian mereka membuka pintu Rasulullah bersama-sama. Ternyata yang ditemukan adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka luar biasa kecewa. Kecewa luar biasa. Kok sampai bisa berganti orang? Kapan terjadi pergantian itu? Mereka tidak tahu. Jadi mereka tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur strategi yang sangat luar biasa sekali, sehingga mereka pun menyiksa Ali. Yang Ali yang dipukuli pada saat itu. Ali ditanya, "Kemana Rasul? Kemana Muhammad?" Lah, saya nggak tahu. Sampai dipukuli, Ali pun tidak mengaku. Nah, ini salah satu dari hasil tarbiyah Rasulullah SAW.
seorang kader yang sangat luar biasa, tangguh dia. Ali bin Abi Thalib masih muda, sangat belia, tapi mampu menyimpan rahasia yang sangat luar biasa. Jadi beliau bagaimanapun disiksa, Ali tetap mengatakan, la arif, saya nggak tahu. Kemudian dalam pandangan mereka bahwa Rasulullah SAW ini pergi ke Madinah, karena semuanya sudah tahu, semuanya pergi ke Madinah. Bahkan Umar mengatakan, siapa yang ingin istrinya menjadi janda, siapa yang ingin anak-anaknya menjadi yatim, tunggu aku di balik bukit ini. Jadi Umar bin Khattab ketika hijrah, tawaf dulu dia. Kemudian baru dia mengatakan, siapa yang ingin, ya seperti tadi itu, siapa yang berani sama Umar bin Khattab. Kalau sahabat-sahabat yang lain sembunyi semua, menjelang subuh mereka pergi meninggalkan Madinah. Umar tidak, siang hari dia ditantang mereka semuanya, nggak ada yang berani sama Umar bin Khattab. Nah, tahu Umar pergi ke mana? Ke Madinah. Nah, sehingga mereka ini mengejar Rasulullah itu adalah ke arah utara gitu ya. Jadi kan dari Mekah ke Madinah arahnya ke utara. Jadi kalau di Madinah kita sholat menghadap ke mana? Ke selatan ya. Jadi menghadap ke selatan. Kalau kita di Indonesia menghadap ke barat, miring sedikit ke utara ya. Kalau di Suriname sana orang sholat menghadap ke timur. Tapi ada sebuah masjid di Suriname yang menghadap ke barat. Karena mereka bilang ini kan banyak orang-orang dari Jogja semua. Masjidnya menghadap ke barat. Teringat dengan di Indonesia gitu ya. Jadi di situ ada masjid yang menghadap ke barat. Wallahu ta'ala apakah masih ada masjid itu. Jadi mereka membangun masjid sebagaimana mereka di Indonesia gitu. Tapi kata teman saya, kalau sholat ya, kalau bumi itu bundar ketemu juga nanti katanya. Tapi ini adalah hal yang keliru gitu ya. Jadi arahnya ke barat, arahnya ke utara ya. Tapi Rasulullah SAW pada saat itu apakah langsung ke utara? Tidak. Beliau ke selatan. Ini strategi yang sangat luar biasa sekali. Kemudian beliau sampai di sebuah bukit atau gunung yang namanya gunung Jabal gunung apa namanya? Kalau di Gua Hira tuh gunung apa namanya? Jabal Nur. Kalau yang di tempat Nabi hijrah namanya Jabal Sur. Jadi ada seorang kafir yang ketika itu hampir menangkap Rasulullah, yang namanya Suraqah bin Malik ya. Suraqah bin Malik hampir sudah menangkap Rasulullah, tapi ketika akan menangkap jatuh dia. Dari standar ya, jatuh, kemudian sampai beberapa kali jatuh. Akhirnya Suraqah pun mengatakan, ya Muhammad, madza fa'alta bi, apa yang kamu lakukan terhadap diriku? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu mau menyimpan rahasia ini, suatu saat nanti kalau kamu masuk Islam, kamu akan memakai 2 gelang dari Raja Persia gitu ya. Nah, bagaimana kisahnya? Ya sudah dijelaskan, sering kita jelaskan. Demikian juga pada saat kajian Sirah Nabawiyah. Mungkin sampai di sini karena sudah habis waktunya. Nanti dibaca sendiri bagaimana kisah perjalanan Rasulullah SAW hijrah, dan bagaimana atau apa hikmah yang dapat diambil dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Sehingga betul-betul ketika kita memasuki bulan Muharram ini merupakan bulan pertama di dalam Islam, ya, kita memulai lembaran-lembaran ini. Jangan sampai kita isi lembaran-lembaran ini dengan tinta-tinta yang merah ya. Mari kita isi dengan tinta-tinta putih. Jadi kertas yang masih putih ini kita isi dengan amalan-amalan yang baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.